Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Linda. Mbak Linda tidak menyebutkan lokasinya di mana. Mbak Linda itu menceritakan tentang satu peristiwa horor yang kejadiannya itu sekitar tahun 2010-an. Jadi hal ini berhubungan dengan ibunya Mbak Linda ya. Nah, ibunya Mbak Linda itu memang ada satu kebiasaan. Jadi setidaknya sebulan itu 2 kali pasti dipijet gitu ya. Ya, ibunya Mbak Linda menikmati aja, bukan berarti benar-benar capek, tapi memang biasanya itu setiap 2 minggu sekali itu udah, aduh ibu tuh badan udah ndak enak gitu ya. Badan itu udah pada pegel semua, kayaknya butuh dipijet. Nah, seperti itu. Tapi di satu sisi juga ya keenakan gitu ya, namanya dipijet juga keenakan. Nah, ibunya Mbak Linda sendiri itu punya seorang langganan, tukang pijet langganan. Itu seorang nenek-nenek gitu ya, udah sepuh lah. Dan ya udah bertahun-tahun itu memang pijatnya itu sama si nenek tadi. Tapi ada satu kabar duka begitu ya. Si tukang pijat andalan ibunya Mbak Linda tersebut ini meninggal dunia. Ya akhirnya sudah ibunya bingung ngelayat ke sana. Kata ibu, ngelayat ke situ tuh aku sedihnya bukan apa-apa, sedihnya itu nanti aku yang mijitin siapa gitu. Itu ngomong seperti itu. Bu, orang now lagi begitu masih mikirin seperti itu. Ya orang ibu pikirannya kayak gitu. Nanti yang mijit siapa gitu ya. Aduh ribet nyari orang. Ibu itu nggak gampang cocok gitu ya. Sementara sama si Nyai ini, sama si Nini ini itu udah cocok banget karena memang sudah bertahun-tahun. Ya setelah kepergian tukang pijat langganan ibu tersebut, ibu pun udah nggak pernah pijat, udah lumayan cukup lama. Ya pasti ngeluh terus kayak gitu. Aduh, nanti yang jadi korban itu Mbak Linda. Lin, pijitin ibu. Bu, aku udah bisa mijit, Bu. Alah, wis pokoknya pijitin, kata si ibunya begitu ya. Ya udah, sama kata si Mbak Linda, dipijitin lah. Cuman bilangnya, Lin kok nggak ada rasanya pijetannya, katanya begitu. Ya Bu, orang aku ini udah kenceng banget, Bu. Ini jempolku nyampe udah pegel, udah sakit seperti ini. Iya tapi ini nggak kerasa, kata ibu, ini nggak kerasa. Ya Bu mau gimana lagi? Mau tak ini aja ya Bu, pukul-pukul aja gitu ya biar kerasa. Ya boleh, kata si ibu, coba dipukul-pukul. Cuman kata ibunya, wah ndak enak, Linda enak gitu ya. Ya yang ada seperti itu. Dipijitin sama bapaknya Mbak Linda, oh malah, Pak sampean itu mau mijit atau mau matahin tulang sih? Kayak gitu, terlalu keras. Jadi orang serumah itu serba salah. Tapi ya hal itu dibawa fun aja begitu ya. Ibu udah dipijitin sama Mbak Linda kayak gitu sebentar, meskipun nggak puas begitu ya. Tapi agak mendingan lah gitu. Nanti hampir setiap 2 minggu sekali ibu itu pasti akan kayak gitu. Nah, sampai mungkin karena pijat itu kan nyandu ya. Jadi bikin orang itu bikin ketagihan. Ibu ini udah lama nggak dipijat. Dipaksa begitu, melawan keinginan untuk dipijat itu tadi, akhirnya apa? Ibu pun mulai terbiasa dengan kehidupan tanpa tukang pijat. Setelah mungkin kurang lebih sekitar setahun lah ya, setelah ini pijat langganannya meninggal itu, ibu itu udah nggak ribut-ribut lagi minta dipijit atau apa. Soalnya ya Mbak Linda juga mijitnya ndak enak, bapaknya juga mijitnya tuh kayak mau matahin tulang, terlalu keras. Akhirnya ibu pun mulai terbiasa itu, udah nggak minta dipijit, udah nggak minta diapain. Dan pada suatu sore mungkin sekitar jam 4:30 lah, ibu itu lagi nyapu latar, lagi nyapu halaman rumah, pakai sapu lidi, serak. Tiba-tiba ada seorang ibu-ibu juga, lebih tua dari usia ibu lah, mendekati nenek-nenek. Itu datang ke sana, nyamperin ibu. Bu, ibu pun nyautin gitu ya, berhenti. Dikiranya mau tanya, ternyata apa? Nawarin pijat. Bu,
Ibu barangkali capek, barangkali mau dipijet. Saya tukang pijet Bu, mau nawarin ibu. Ibu pun, enggak bu, ibu langsung jawab seperti itu. Enggak bu, mboten gitu ya. Terima kasih, saya nggak biasa dipijet, kata si ibu itu Bu. Sekarang nggak biasa dipijet gitu ya. Ya memang karena itu waktu itu badan nggak terlalu membutuhkan. Sampai akhirnya, oh ya sudah Bu kalau begitu, permisi. Nah si ibu tadi pun permisi. Ibu tuh kayak pikirannya tuh berpikir keras. Oh ini rezeki gitu ya. Kok aku tolak, barangkali mijetnya cocok. Ah, tak cobain aja gitu. Akhirnya jadi berubah pikiran seketika itu. Si ibu yang tadi nawarin itu belum jauh, akhirnya dipanggil sama ibu. Bu, mbak, harus manggilnya apa gitu ya. Mbak aja deh, tapi usianya udah tua-tua begitu ya. Mbak, iya Bu, saya mau pijet, kata si itu begitu kan. Oh, baik Bu, baik. Akhirnya balik lagi si orang itu dan ya sama ibu masuk ke dalam rumah sana, dipijatlah di ruang tengah di situ. Akhirnya sudah sore itu ibu pun dipijitin sama wanita tadi yang anggap aja namanya itu Mbok Darmi, gampangannya begitu ya. Nah dipijit sama si Mbok Darmi tersebut. Kata ibu, mijitnya itu enak banget, nggak kalah sama yang langganannya dulu gitu. Enak banget setelah dipijit ya, udah selesai kan, selesai dipijit, akhirnya ibu kan ya membayar begitu ya. Ditanya Bu, berapa biasanya katanya. Alah Bu, saya sih terserah aja katanya begitu. Dikasih syukur, udah dikasih udah apa-apa. Yo masa nggak dikasih, kata si ibu. Saya biasanya itu segini sama langganan lama saya. Nggak apa-apa Bu. Oh nggak apa-apa Bu, terima kasih, ini udah cukup, kata si itu ya. Akhirnya diterima dan si ibu-ibu tadi Mbok Darmi itu pun akhirnya keluar. Pulanglah gitu ya. Nah ibu setelah dipijitkan mandi dan yang lain-lain begitu ya. Udah selesai. Dan itu rasanya enak banget, kata ibu. Pak, tadi waktu itu bapak belum pulang ya. Si Mbak Linda sih di rumah, cuman lagi di rumah tetangga di situ. Nah, ini malam hari selepas maghrib, ibu itu cerita, Pak, tadi aku ketemu tukang pijet baru Pak gitu ya. Namanya Mbok Darmi. Mijitnya tuh enak banget Pak, kata si ibu begitu. Oh iya gitu Bu. Iya, tapi kan ibu udah lama nggak dipijit. Oh, ibu tuh bingung sendiri gitu ya. Ya mau gimana ya Pak ya, soalnya ini ketemu lagi Pak begitu. Ya sebenarnya Mbak Linda, Bapak itu juga agak-agak sedikit kecewa sih gitu ya. Sebelumnya kan udah sembuh dari itu ya, kecanduan pijit itu. Ini loh malah balik lagi seperti itu. Tapi ya wis lah enggak apa-apa gitu. Itu hiburannya ibu itu cuman itu gitu. Akhirnya sudah ya diiniin lah, dibikin senang ibu gitu ya. Dengan omongan-omongan, oh iya Bu, nanti rutin aja Bu, seperti itu 2 minggu. Iya, nanti rencananya Ibu mau rutin kok, Ibu mau rutin. Udah malam itu selesai. Nah, malam harinya, Ibu itu kalau misal mau tidur, biasanya kan ganti pakaian. Nah, misal pakai daster ya, ganti lagi pakai daster lagi gitu ya, daster yang baru buat tidur. Nah, malam itu, kebetulan Mbak Linda itu lagi nonton TV di tengah. Di situ ada kamar ibunya. Ibu kalau ganti daster ya ganti-ganti aja, orang anak-anaknya juga anak-anak sendiri begitu ya. Ganti tetap di kamar, cuman begitu pintu nggak ditutup. Nah akhirnya ibu pun ganti dan Mbak Linda tuh ngeliatin nggak sengaja. Ibu itu kenapa sih punggungnya gitu ya. Nah awalnya Mbak Linda itu ya nggak yakin dengan apa yang dilihatnya tersebut. Ibu kenapa sih kok punggungnya kayak gitu. Punggung ibunya itu hitam-hitam semua. Kayak memar begitu ya, kayak ya luka lebam lebih tepatnya itu seperti itu. Bu, ibu baru mau pakai dasternya. Bu, bentar Bu, apa Lin gitu ya. Bu, ini Bu, ini lihat nih, ini punggung ibu kenapa kok seperti ini gitu si Mbak Lindanya. Apa mana? Akhirnya ibu pun ngaco. Loh, iya Lin, kok bisa hitam? Ya akhirnya heboh kan, bapak pun datang ke situ. Kenapa Bu? Ini Pak, kok punggung ibu jadi begini?
Dipijit kali Bu, udah lama nggak dipijit kali, makanya nggak terbiasa. Sakit enggak sakit sih Pak. Ya udah, kalau enggak sakit ya udah, kata si bapak. Yo namanya kulit udah lama nggak dipegang gitu ya, dipegang, dinyat-nyat-nyat begitu. Ya bisa jadi seperti itu Bu, bisa jadi menghitam, lebam, dan ibu memang enggak merasakan sakit apapun. Waktu itu biasa aja, malah badan itu enak. Ya wes, Mbak Linda pun tenang, tapi di satu sisi sebenarnya ada sedikit sesuatu yang dipertanyakan gitu ya. Ini mijit ibu itu gimana ceritanya, kok bisa sampai punggungnya itu begitu, kok bisa sampai punggungnya lebam-lebam seperti itu. Kenapa ya sebegitunya? Aku mijitin ibu, bapak mijitin ibu yang katanya kenceng banget, juga nggak bikin punggung jadi lebam seperti itu. Ini kenapa kayak gitu ya? Kayak orang habis digebukin, pikirnya si Mbak Linda. Tapi udahlah, aku nggak ngerti gitu ya, aku nggak ngerti jawabannya. Akhirnya malam itu pun tertidur. Nah saat tertidur ini Mbak Linda itu 2 kali terbangun malam itu. Gara-gara apa? Mendengar ibunya itu mengigau. Ibu itu teriak-teriak gitu kan, tidurnya itu ngigonya tuh kenceng, bikin Mbak Linda itu sampai kebangun. Ya ditenangin sama bapak. Bu, tenang. Pak, iya Pak, aku mimpi Pak, aku mimpi. Kamu mimpi kenapa gitu kan? Aku mimpi dikubur Pak. Itu pertama. Dikubur gimana? Ada lubang Pak, kayak kuburan. Bukan, lubangnya tuh kayak sumur setinggi orang. Cuma aku dimasukin ke situ Pak. Sama siapa? Aku nggak tahu, nggak kelihatan, kata si ibu. Ibu nggak tahu, nggak kelihatan. Dimasukin ke sana, lubangnya kayak sumur kecil, ya sampai seleher begitu doang. Dan terus ibu diuruk pakai tanah Pak, kata si ibunya begitu. Nah wis itu cuman mimpi, udah. Tidur lagi lah. Mbak Linda kan akhirnya balik lagi ke kamar. Ya baru les sebentar begitu ya, rasanya ini ngedenger lagi kayak gitu. Wah, kayak orang ngigau kayak gitu, kayak orang dierep-erep gitu ya. Mbak Linda pun bangun lagi, ya bapak lagi nenangin ibunya. Ibu bangun kenapa? Wah, tolong Pak, tolong. Tolong kenapa sini ini enggak apa-apa. Bapaknya juga lumayan cukup panik ya. Bu, Mbak Linda pun akhirnya datang ke sana nenangin ibunya. Nah, di situ di yang kedua kalinya ibu itu cerita. Ibu mimpi apa lagi sih, Bu? Ibu mimpi digebukin, Lin, gitu ya. Digebukin, Bu. Digebukin gimana? Nggak tahu, ibu disuruh tidur tengkurap, pokoknya diikat di situ. Itu digebukin punggungnya, kata si ini. Digebukin punggungnya, Bu. Iya, sakit ndak, Bu? Ya di mimpi nggak tahu ya sakit. Ya pokoknya nggak tahu lah, kata si ibunya. Sakit seperti. Sekarang punggung ibu sakit ndak? Ndak sakit. Ya udah kan. Akhirnya udah Bu, tidur lagi gitu. Ibu banyak pikiran kali, mungkin habis nonton film apa sih Bu gitu. Orang nggak habis nonton apa-apa, habis nonton sinetron, nggak ada gebuk-gebukan begitu, nggak ada dikubur-kuburnya. Kok ibu jadi kepikiran seperti ini ya? Kenapa ya, kata si ibunya. Akhirnya sudah, Mbak Linda pun balik lagi ke kamar. Sempat mikir, coba nyambungin. Pertanyaanku sebelumnya, kok bisa-bisanya ibu punggungnya seperti itu? Belum ada jawaban. Dan malam ini tuh kayak, kok ada nyambungnya sedikit ya? Ibu mimpi katanya disuruh tengkurap terus digebukin punggungnya dari atas. Itu kok mirip ya, kok ada nyambungnya. Jangan-jangan lebam itu tuh bukan sesuatu yang biasa. Aku itu mulai penasaran dengan yang namanya Mbok Darmi. Nah dari situlah Mbak Linda penasaran, dia pun akhirnya nungguin ini mana ya Mbok Darmi. Ya memang bukan jadwalnya ibunya pijit kan, masih di minggu pertama. Ya nggak ketemu, nggak, ya memang nggak ke situ sih Mbok Darminya, sampai ya diingat-ingat setelah itu ibunya tuh udah balik normal lagi. Lebam-lebam di bagian punggung pun udah enggak ini ya, udah enggak kelihatan, makin hilang kayak lebam normal lah. Lama-lama itu akan hilang dengan sendirinya sekitar 1 minggu. Nah, di minggu kedua
Mbak Linda itu kan mulai ngarep-ngarep gitu ya. Ibu kemarin pijit tuh hari apa sih? Katakanlah hari Sabtu misalkan. Dan oh nanti kemungkinan datang lagi hari Sabtu kali ya. Bisa jadi seperti itu. Nah setiap hari Mbak Linda itu kan waktu itu masih sekolah ya. Nah ini sekolahnya apa? Kemungkinan sih SMA mungkin. Mbak Linda itu sengaja kalau sore itu muter-muter kampung naik sepeda. Ya pura-pura mampir, bukan pura-pura sih, tapi sambil mampir ke beberapa rumah temannya. Kesini, barangkali ketemu dengan tukang pijat tersebut. Mbak Linda pun sempat nanyain, sempat cerita ke temannya juga begini-begini gitu kan. Ya temannya akhirnya apa? Mau ikut membantu. Ya Lin, nanti kalau misal aku ngelihat, aku kasih tahu kamu, kata si teman-temannya itu begitu. Iya. Akhirnya sudah kan. Dan beberapa hari sebelum hari H, misal targetnya tuh hari Sabtu, perkiraannya tuh hari Sabtu ya. Ini beberapa hari sebelumnya, kemungkinan hari Kamis, Mbak Linda itu justru lagi, karena udah capek juga lah, nggak bakalan datang, paling datangnya hari Sabtu gitu. Nah hari Kamis, sore itu mau ke warung, disuruh ibu beli telur, nanti malam udahlah kita bikin nasi goreng aja, di rumah nasi itu masih lumayan cukup banyak, sayang kalau dibuang. Mbak Linda pun ke warung, ke sana, dan ya membeli beberapa butir telur ya. Nah saat itu pulangnya Mbak Linda itu melihat, Mbak Linda tahu Mbok Darmi itu seperti apa, karena waktu itu Mbak Linda sore itu saat ibunya didatengin, Mbak Linda itu lagi di rumah tetangga. Jadi ya sepintas tahu lah, melihat bentukannya tuh kayak gitu. Nah ini Mbak Linda dari kejauhan melihat Mbok Darmi itu lagi berjalan. Itu kayak Mbok Darmi bukan ya? Diikutin kan pakai sepeda, dan Mbak Linda yakin, oh dia nggak bakalan ngenalin aku, soalnya kan aku memang nggak pernah ngobrol, nggak pernah apa gitu ya, kenalnya kan ibu. Jadi udah aku naik sepeda aja, mendekatlah, ngejarlah. Mbok Darminya itu udah ke arah sana, Mbak Linda itu dari posisi belakangnya. Dikejar begitu pakai sepeda, lumayan normal aja, dan ya sepeda sama jalan kaki kan cepetan sepeda. Akhirnya kesalip lah si Mbok Darmi tersebut. Saat kesalip, Mbak Linda itu ngelirik ke samping. Ini lagi beginiin sirih gitu ya, wok begitu. Orang lagi nyirih, dan setelah nyirih si Mbak Linda lewat gitu ya, ngelewatin si itu, dia diludahin sama si Mbok Darmi. Mohon maaf ya, buah begitu. Ludahnya kan warnanya merah ya, itu gambir sama tembakau, kapur sama sirih ya, pokoknya kayak gitulah. Itu kan digiling di sini itu kan jadinya merah. Ceprot, nah ya kena lah begitu kan. Mbak Lindanya ya takut, yang ada saat itu, saat nengok itu si Mbok Darmi itu melotot gitu ya, kayak orang marah. Mbak Lindanya takut, malah akhirnya ke sono ninggalin si Mbok Darmi tersebut, dan akhirnya dia pulang laporan lah, mari ke ibu. Bu, katanya, bu, ibu jangan pijat lagi sama si orang itu. Sama orang siapa gitu kan? Sama Mbok Darmi, Bu, jangan. Bapak waktu itu udah di rumah. Ibu jangan. Emang kenapa gitu? Aku tadi ketemu sama dia, Bu, gitu kan. Aku ketemu sama dia. Kurang ajar, kata si Mbak Lindanya. Kurang ajar gimana? Bu, ini lihat nih. Mbak Linda kan pakai kaos warnanya putih ya. Bu, lihat nih gitu kan. Ini aku tadi diludahin pakai ludah sirih gitu ya. Ludah ya nyirih itu tadi. Kayak gini, Bu, kaosku jadi kotor. Nah di situ ibunya, kotor mana? Bapak sama ibunya itu nggak ada yang melihat kalau kaosnya Mbak Linda itu kotor. Ya Mbak Linda pun akhirnya ngacak begini, dan memang nggak ada bekasnya sama sekali. Sebelumnya Mbak Linda ngeliat begini tuh ya merah itu kan susah hilang gitu ya. Apalagi nggak dicuci, belum dicuci, harusnya masih nempel di situ. Itu tuh nggak ada bekasnya sama sekali. Sama Mbak Linda, loh kok udah ada bekasnya, emang gimana ceritanya? Bapak pun nanya kan, aku tadi beli telur Pak, ini buat ibu gitu kan, dan aku ngelihat kayak Mbok Darmi. Loh emang kamu tahu orangnya? Ya tahu, aku waktu itu di rumah tetangga, tak ikutin Pak ke sana.
malah dibegituin gitu. Akhirnya oh ya begitu ya sudahlah. Bapak diem aja, nggak terlalu banyak komen. Telur pun ditaruh ke belakang sana. Malam hari selepas maghrib ibu pun mulai bikin nasi goreng. Saat mau mau mecahin telur, ibu itu kaget. Telur itu tuh telur busuk. Ibu tuh sampai teriak, itu kan bau banget ya itu ya. Linda, sini gitu. Ibu kenapa teriak-teriak begitu? Lin, ini telurnya begitu, telur busuk gitu. Waduh. Terus gimana ya Bu? Ya udah Bu, bersihin Bu, masukin sini Bu. Ini bau banget, pintu dibuka. Akhirnya pintu pun dibuka, ya dibersihin lah wajan dan yang lain-lain gitu ya. Udah dibersihin, mau mulai lagi. Giliran mau mulai lagi, telur kedua pun busuk. Ya Lin, ini gimana kok telurnya busuk semua begini? Wah ini yang warung itu kurang ajar, kata si ibu. Telur begini dijualin, ini udah 2. Jangan-jangan semuanya nih, jangan-jangan semuanya. Dan akhirnya, ya Bu nggak semuanya kali Bu, kata bapak ya. Mungkin ibu lagi apes aja. Coba. Akhirnya apa? Dicobain dibuka. Itu ada sekitar 8 butir telur. Semuanya dibukain. Itu yang dibuka itu ada 4 lah, sekitar 4. Itu busuk semua. Dan akhirnya ya, mereka pun berpikir gitu ya, udah ini berarti telur ini busuk semua Bu, telur ini busuk semua. Asem kurang ajar sih ibu itu. Mau niat jualan enggak sih gitu kan, udah mulai memaki-maki gitu. Mau niat jualan ya telur kayak gini dijualin, kurang ajar ibu sih bilang. Wis diulang-ulang terus seperti itu sampai akhirnya bapak pun ngomong, Bu sini. Linda sini, katanya begitu. Akhirnya Mbak Linda pun ke situ, ibu ke situ, adik-adiknya Mbak Linda juga menyaksikan di sana, ikut nimbrung gitu ya. Bu, bisa jadi ini bukan kesalahan warung, katanya. Loh, bukan kesalahan warung siapa Pak, gitu kan. Bisa jadi ini ada hubungannya dengan Linda. Linda, kenapa Pak? Yang kemarin sore yang itu. Oh, yang ketemu sama si Mbok Darmi. Iya Pak, aku rencananya nanti ibu rencananya Sabtu mau pijit lagi, katanya begitu. Bapak pun nggak merespon iya, nggak merespon apa gitu ya. Dan si bapak pun ngomong, bisa jadi ini telurnya Linda itu busuk karena Linda itu ketemu sama Mbok Darmi. Loh kok bisa seperti itu ya? Mbak Linda juga bertanya-tanya, pertanyaan yang sama. Loh kok begitu Pak? Kalau memang benar, ini cuma dugaan aja. Mbok Darmi itu bukan orang biasa dan cenderung kelam, cenderung gelap, katanya begitu. Bapak ngomong apa sih, kata si ibu ya. Kok puitis banget, kata si ibu. Bukan puitis Bu, ini tuh gimana ya? Udah, cara gampangnya. Mbok Darmi itu bukan orang benar, katanya. Wah, maksudnya gimana Pak, bukan orang benar gimana? Iya, dia mijitnya enak. Dan ibu ingat enggak? Waktu habis dipijit itu, punggungnya seperti apa? Iya ya Pak, punggungku itu lebam-lebam. Nah, itu satu. Yang kedua, malam harinya, ibu tidurnya kayak gimana? Oh, yang itu Pak, aku mimpi dikubur sama digebukin itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ini. Linda melihat ketemu sama Mbok Darmi seperti itu dan sikapnya itu terlalu berlebihan sampai harus ngeludahin Linda. Dan saat pulang, bekasnya itu ndak ada, katanya gitu kan. Ditambah lagi telur itu busuk, semuanya itu melingkar sama yang namanya Mbok Darmi itu, kata si bapak. Berarti maksudnya gimana Pak? Ya Bapak ndak tahu gitu ya, Mbok Darmi itu seperti apa gitu ya. Bapak juga ndak pernah lihat orang. Ya udah pas Sabtu ditungguin, kata si ibu. Ibu mau pijit lagi. Ya enggak lah apalah gitu, kata si ibu. Ya enggak lah apalah, ditungguin aja biar Bapak ketemu. Siapa tahu nanti kesini lagi, katanya begitu. Soalnya aku tuh pernah bilang Pak, ibu pernah bilang, saya biasa pijit itu 2 minggu sekali. Kemungkinan ya bakalan datang lagi ke sini. Iya Bu. Terus emang kenapa Pak kalau aku pijit gitu, Bu? Ini ibu lagi diambilin sesuatunya. Apa itu Pak? Bapak ndak ngerti istilahnya tuh apa. Tapi ibu lagi diambilin, begini disedot terus, nanti lama-lama ibu itu bakalan lemah. Ibu itu bakalan gampang sakit. Kalau sakit setelah itu apa? Mati Pak, katanya. Ya seperti itu. Bapak ini nyempatain aku mati Pak gitu.
Ya enggak begitu, tapi ada kemungkinan ke situ, Bu. Si Mbak Lindanya kesel juga sama ibu. Udah sih Bu, ibu diem aja gitu, dengerin Bapak. Dan Mbak Linda itu setuju 100% dengan apa yang diomongin bapaknya. Sampai hari Sabtu, ibu pun udah mulai ketakutan ya waktu itu. Bu, ibu nyapu aja di depan, barangkali Mbok Darmi itu kesini. Dan akhirnya bener Mbok Darmi itu datang. Permisi seperti biasa, seperti sebelum-sebelumnya ya. Dan setelah permisi-permisi itu tadi, ibu itu kayak sebelumnya tuh, Pak, ibu takut jadinya, malah begitu ibunya. Mbok Darmi datang, itu kelihatan canggungnya si ibu tadi. Loh ibu kenapa kok seperti itu? Sampai Mbok Darmi itu nanya begitu. Ibu mau pijit lagi atau bagaimana? Iya mau pijit. Akhirnya sudah kan? Ya sudah Bu, mari saya pijit. Akhirnya apa? Menujulah ke dalam. Itu udah ada Bapak, udah ada Mbak Linda. Sama udah ada beberapa tetangga yang dikasih tahu. Dan akhirnya apa? Masuk ke sana, dipijitlah si ibu tadi. Di ruang tengah gak ada siapapun ya. Sengaja Bapak Mbak Linda itu pada pergi dan Mbak Linda sama Bapak itu ngintip. Ngintipnya dari mana nggak dikasih tahu ya, cuman ngintip sebenarnya mijitnya tuh kayak gimana sih. Alangkah kagetnya Mbak Linda setelah melihat ternyata ibunya itu dipijitnya dengan cara dijilat. Dijilati sama Mbok Darmi begini, selarap seperti itu. Dari situ Bapak pun langsung masuk, muter rumah, masuk ke dalam rumah. Kalau caranya begitu, langsung datang ke ruang tengah. Mbok, kalau caranya begitu, istri saya nggak usah dipijit. Pak, gitu, ibunya langsung bangun, memang udah takut. Memang kenapa Pak? Mbok, terima kasih, katanya begitu. Ini tak bayar, katanya begitu. Si Mbok Darmi itu gimana? Mukanya itu udah langsung berubah, udah pelotot gitu ya. Matanya itu udah pelirak-peliriknya itu udah beda. Langsung keluar ke sana, dan keluarnya pun buru-buru. Itu kayak udah ngilang begitu aja gitu ya. Beberapa warga juga melihat ke sana, itu si Mbok Darmi itu langsung pergilah meninggalkan tempat tersebut. Dan ya diceritain, Bu, ibu tadi itu dipijatnya itu dengan cara dijilatin Bu. Masa sih Pak? Ini saksinya. Ya Lin, kamu lihat? Iya Bu, aku ngelihat. Berarti dugaan Bapak itu benar. Mbok Darmi itu lagi menghisap sesuatu dari ibu. Ya, nanti ujung-ujungnya ibu bakalan sakit kalau terus-terusan seperti itu. Dan memang benar, malam harinya yang sudah dipijit itu lebam-lebam, tapi nggak sebanyak kayak saat pertama kali dipijit. Dan dari situ akhirnya ya sudah, ibu pun tahu, ibu pun akhirnya benar-benar kapok kali ini. Udah, aku nggak mau dipijitin lagi, aku nggak mau dipijitin. Kalau mau dipijitin, pijitin Linda aja, katanya begitu kan. Lah aku jadi korban juga gitu. Akhirnya sudah, ibu pun kayak udahlah nggak mau dipijit gitu ya sampai ini. Dan ya ceritanya segitu aja mengenai seorang tukang pijit yang misterius ya, yang aneh, yang Bapak curigai itu dia itu sebenarnya lagi lelakon sesuatu. Untuk apanya nggak tahu, ilmu jenis apa nggak tahu, tapi metodenya dengan seperti itu, nyari pasien untuk dipijit dan dihisap, tidak tahu apa yang dihisap, dengan cara dijilatin itu tadi. Baik, itu aja satu cerita dari Mbak Linda. Terima kasih banyak Mbak Linda. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga terima kasih banyak. Cerita-cerita lama dengan video asli kita naikkan lagi di sana. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.